daya baik daya yang tidak tekanlah biar dirinya orang gerak gambar dari sang pencipta. Makanya akhir-akhir ini kan saya sudah nggak pakai yang kayak metode Lost Doll yang awal loh, Mak. Ya. Gitu loh. Jadi kan metode Lost Doll awal kan ya kan istilahnya saya mendayai itu saya jawabnya kan kalau saya masih dipakai apa kamu masih pakai artinya pikiran dan ilmu. Makanya akhir ini kan saya mau nolong orang pun saya pasti jika Gusti izinkan beri tanda Gusti izinkan saya sudah diberi tanda melanjutkan atau teruskan. Saya menyadari dulu bahwa Gusti sejati saya ini akan menunggal dan menyatu dengan Gusti yang Maha Agung. Daya energi saya akan menyatu dengan daya manunggalnya, akan menyatu atau manunggal dengan daya Gusti yang Agung dan daya semesta yang agung. Nah, situ kunci penutupnya kan diterima kan cahaya hati suci ini menyatu dengan jiwa sejati semesta dan Tuhan. Biarkan saya izinkan gerak jiwa suci ini menyatu dengan jiwa suci dari semesta. Itu yang saya pakai terakhir, Mak. Ya baru sekitar 3 minggu inilah. Belum ada sebulan sih. Cuma memang orang-orang yang saya kerasa energinya beda. Termasuk itu eksperimen ketiganya itu ke Mbak Mami. Mbak Mami minta daya itu, Mbak, kita eksperimen mau, Mbak. Mbak Mami mau terima eksperimen itu lah. Ternyata memang. Iya. Saya ingatkan kembali. Makanya kemarin saya masih pakai saya yang ini nggak boleh sudah. Iya. Lepaskan. Memang sudah kita ini sudah jauh ya. Saya ingatkan kembali untuk kita menolong seperti itu memang ada perintah, ada rasa, ada empati dan empati. Ada momen di mana orang yang ditolong sedang berproses dengan karmanya, dan itu kita harus jelinya itu ketika ditolong sembuh, nanti sakit lagi, ditolong lagi, dan itu bukan hak kita lagi, bukan kewajiban kita lagi, karena dia sedang berproses dengan karmanya. Kita tetap mendayai, misalkan kita tetap membantu. Katakanlah di situ kalau kita paksakan dia untuk selesai, jangan lupa di situ ada peralihan karma. Jadi kita harus paham di situ. Kalau begitu kita bantu tapi ternyata nggak sembuh juga, jangan sampai kita yang mengambil alih karmanya. Seperti di semesta ini, kalau yang terjadi di alam ini ya, yang sekarang kondisinya kayak gini, kita melakukan yang kita bisa. Kita melimpahi rasa welas asih, doyo welas asih. Kalau toh bencana ini harus terjadi karena kita hanya melakukan setidaknya ada pengereman atau pengendalian dari doyo welas asih tadi. Setidaknya enggak parah sekali. Jadi puji Gusti, kalau kemarin kita melakukan peleburan perempuan seperti itu ya, tapi kan sudah di frase yang berbeda rasa, bukan kita sedang melebur dengan Gusti dengan tujuan apa? Tujuan dengan pikiran kita, tidak, kita melebur dengan sebuah keberadaan dan bagaimana itu semua menjadi kendali. Makanya saya bilang ini, kalau saya melihat di visual saya melihat galaksi, di tengahnya adalah cahaya agung. Ketika
saran berikutnya adalah orang kembar orang yang berbeda, lalu ada saran adalah kita ini yang warnanya cahaya biru seperti galaksi itu. Apa tugasnya yang biru ini? Sedang kalau biru itu cahaya, ternyata pengendali. Apa tugas pengendali? Ya, kesadaran kita tuh mengendalikan semua keadaan tanpa kita harus menyetir yang bagaimana atau energi alam yang bekerja. Kita melakukan ulas AC, kita sampaikan ulas AC terus, ibu kendalinya dari situ. Karena banyak orang-orang yang membuat ini rusak. Jadi saya sampai interaksi Ibu Bumi Bopo Akoso itu adalah masalah. Saya tanya, ini rumah tanggamu itu seperti apa sih kok berantakan? Bumi jadi hancur, apa yang bermasalah? Ternyata ada hama di sini. Hama ini adalah orang-orang yang manusia yang sama. Ya, sehingga Ibu Bumi ini nangis. Akhirnya kan kalau ilmiahnya melalui mana dari ini naik lebih banyak volumenya. Istilahnya itu langit lah. Tentang langit ini sakit hatinya langit juga seperti semuanya adalah tentang maka yang tidak salah menangis kita menangis hanya melihat apalagi yang mengalami. Ternyata kolaborasi atau interaksi itu yang saya terima ketika interaksi sama alam. Berarti rumah tangga ini nggak ada masalah, tapi ada penyakit di bumi. Kalau kita melihat bulan saja, bulan nggak pernah badai, yang terjadi dengan bumi yang bisa kita lihat nggak pernah banjir. Memang alamnya beda karena nggak ada hama. Iya. Karena ini terjadi, kita adalah orang-orang yang sadar dan bagaimana kita mengantisipasi dengan cara kita diberikan puasa. Di dalam doa ada puasa, di dalam sabda ada puasa. Kita milih doa yang bagaimana, sabda atau kutukan. Maka itu ada energi puasa. Sedangkan alam ini mana yang kuat itu yang berkuasa. Kalau yang berkuasa ini orang-orang jahat, rimba alam. Sedangkan orang baiknya banyak, orang yang bersadar tapi melakukan pekerjaan. Ya, benar. Diam aja. Kita lah harus jahat. Tapi kalau orang baik ini walaupun sedikit, tapi punya kekuatan dan dia bergerak mengantisipasi itu semua. Beda lagi ceritanya, pasti ada pengendalian dari bencana ini. Itu juga Mas Edi, dari itu Mas Edi juga sudah ada ceritanya melalui dan juga ya. Itu juga mungkin juga yang dari Bali, Mas Tumari dari Solo, Pak Mariati, Pak Puji juga, Mbak Mami. Dan ya semua jawab. Mau orang atau tidak, kita nggak butuh pengakuan ya. Tapi itu jawaban alam ini bahkan BMKG secara ilmiah melalui ilmuwan itu gempa sudah hilang dari bumi. Tinggal badainya ini. Terus itu pengendali badai yang bisa mampu menangani terus dapat ayo besok tanggal 19 kita peleburan sama-sama kita live kayak gini ya. Besok enaknya malam apa siang ya kita lakukan sama-sama. Saya biasanya
Jam 7 malam ya. Berarti jam 6 Indonesia Barat itu. Atau habis sholat isya ya jam 9 malam ya. Berarti di sini jam 8. Ya, jadi kalau di Indonesia Barat ini nanti saya share di YouTube ini, saya rekam. Mae sama saudara-saudara semuanya, saya mohon pamit sebentar. Oh ya, iya ya. Ya, rahayu semua. Ayo, besok ya. Nanti saya umumkan di grup aja. Izin undur diri dulu, Pak. Ini baterai mau habis. Oh iya Pak Mariati, monggo. Selamat Habisan baterai. ya, monggo. Nanti kita lanjut. Jadi Mas Sumari ya, Pak Puji, matur nuwun. Kamu berita Pak Puji. Ayo Pak, berita Pak. Kamu suarane Kak Muni. Kamu nih, Muni. Kak Muni Pak, suarane Pak Puji. Banyuwangi aman-aman aja. Yo, kalau ada berita bisa disampaikan Pak, apa yang harus kita lakukan sama-sama ini. Nggak ada berita dari Pak Wisnu juga nggak ada berita. Masih aman aja. Ya, jadi untuk gunung-gunung bagaimana, sudah mulai redup? Kalau di sini di Banyuwangi, Gunung Raung aman, Gunung Ijen aman. Ya tinggal Semeru itu, Mak. Semeru aja ya. Tapi Bromo. jauh. Oh iya, Bromo Iya, juga jauh. aman ya, Bromo. Jauh. Gunung Slamet sih ya Mas Edi, Gunung Slamet. Gunung Agung loh ya, beli kadek. Gunung Agung waspadai. Ya, kategori masih aman, Mak. Cuma di sini kan kalau sempat batuk ya artinya sedang tidak baik-baik saja. Cuma bukan erupsi ya, batuk. Cuma batuk itu berarti semesta Nusantara itu sedang nggak baik-baik saja. Karena Slamet ini akan batuk kalau seandainya ada apa-apa sih. Ya, Puji Gusti itu ya, pertanda kalau selamatnya si Gunung Slamet selamat aja, yang namanya selamat dalam tanda kutip aja sudah muring-muring, berarti waspadalah kita semua. Iya. Ya, seperti ini pagi ini saya sudahi dulu ya. Kita lanjutkan masing-masing, nanti malam bisa kita lanjutkan kalau sudah semua santai. Siap, Mak. Siap. Rahayu. Makasih banyak, Mak. Salam buat semua. Ini khusus Raja Wali. Jadi orang-orangnya memang orang yang saya ajak untuk terbang tinggi. Rahayu. Siap, Mak. Siap. Rahayu. Telepon. Semuanya Rahayu. Rahayu.